Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kelancaran untuk pembuatan video kultum ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada kita selaku umat yang setia mengikuti ajaran beliau sehingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat dengan tema keutamaan sholat 5 waktu sebagai tiang kehidupan seorang muslim. Yang pertama, dari materi pertama ada sholat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah. Hadirin sekalian, sholawat 5 waktu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Berbeda dengan ibadah lain yang turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Perintah sholawat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Awalnya, sholawat diwajibkan 50 waktu, namun atas rahmat Allah dan permohonan Nabi Muhammad SAW kepada Allah, kewajiban tersebut diringankan menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya tetap seperti 50 waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah sholat adalah ibadah paling utama. Sholat bukan sekedar rutinitas, tapi kebutuhan rohani. Sholat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Aqmud ayat 45. Dan materi yang kedua ada sholat adalah tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, pokoknya segala urusan dalam Islam tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, jika maka bangun tersebut akan berdiri dengan kuat. Namun jika tiang rapuh akan roboh, maka bangunan tersebut akan hancur. Begitu pula dengan kehidupan seorang muslim. Jika sholatnya baik, maka ibadah lainnya akan ikut baik. Jika sholat diabaikan, maka rusaklah kehidupan agama. Maka jangan heran jika banyak orang yang merasa hidup gelisah, hati kosong, dan pikirannya kacau, padahal rezekinya cukup, karena sholatnya belum dijaga dengan baik. Dan materi yang ketiga ada sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang sholat. Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah seorang terdapat sungai, lalu ia mandi di sungai itu 5 kali sehari, maka masih ada kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Beliau bersabda, begitulah sholat 5 waktu, Allah menghapus dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, setiap kali kita sholat, dosa-dosa kecil itu dihapus oleh Allah. Hati menjadi lebih tenang, jiwa menjadi lebih bersih, asalkan sholat tersebut dilakukan dengan ikhlas, sepenuh hati, tetap waktu dan penuh kesadaran. Materi yang keempat ada sholat adalah amalan pertama dan yang dihisab. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat? Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama kali dihisab adalah
pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan amalan lain seperti puasa, sedekah, haji, membaca Quran. Semua itu bergantung pada sholat kita. Maka jangan sampai kita rajin ibadah sunnah tetapi lalai terhadap sholat yang wajib dan yang wajibnya. Materi yang kelima ada keutamaan menjaga sholat tepat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Hadirin sekalian, menunda sholat tanpa alasan syar'i adalah kebiasaan yang sangat berbahaya. Kita sering menunda sholat karena sibuk pekerjaan, asik main game, terlalu lelah di dunia, terlena dengan dunia. Padahal sholat tepat waktu itu adalah tandanya keimanan, buktinya ketaatan, jalan menuju keberkahan hidup. Orang yang menjaga sholat tepat waktu akan merasakan hidupnya lebih teratur, hati yang lebih tenang, masalah terasa lebih ringan. Itu yang kita dapatkan ketika sholat 5 waktu dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan yang wajibnya. Di materi yang keenam ada sholat sebagai sumber ketenangan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan yang penuh tekanan, tugas, pekerjaan, masalah keluarga, ekonomi, dan masa depan, sholat adalah tempat kita mengadu yang paling aman. Dan kita jika melaksanakan sholat, hati akan lebih ringan, lebih sejuk, pikiran lebih tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati lebih tenang. Surat Al-A'raf ayat 28. Ketika kita sujud, kita paling dekat dengan Allah. Kita meletakkan semua beban, kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Tidak ada curhatan terbaik selain doa dan sholat kepada Allah. Kita jika punya masalah, tapi tidak punya masalah juga, tapi sholat itu wajib dilaksanakan. Yang materi yang ketujuh ada ajakan untuk memperbaiki sholat. Hadirin sekalian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah sholat kita sudah tepat waktu? Apakah masih sering bolong? Apakah sholat kita hanya sekedar gerakan? Mulai hari ini kita perlu sadar dan memperbaiki sholat kita, menjaga 5 waktu, sholat di awal waktu, berusaha khusyuk, tidak meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Karena sholat bukan kewajiban untuk Allah, tetapi kebutuhan untuk diri kita sendiri di akhirat. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah, hadirin yang dirahmati Allah, dan uraian yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa sholat 5 waktu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah perintah langsung dari Allah, tiangnya agama, penghapus dosa, serta amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Salat yang dijaga dengan baik akan membentuk pribadi yang lebih disiplin, menenangkan hati dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebaiknya, melalaikan salat akan berdampak pada rusaknya kualitas salat dan kehidupan kita secara keseluruhan di dunia. Kita perlu memperbaiki di dunia untuk kita mendapatkan surganya dari Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat 5 waktu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Dilaksanakan dengan tepat waktu, dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dan kehusuan. Karena ada hakikat, sholat bukanlah beban, melainkan kehidupan jiwa dan jalan menuju keberkahan hidup.
Akhir kata, semoga kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.